Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 211280015. Saya Apriana Jayani dengan NIM 2111280011. Perkenalkan, nama saya Dia Fawati dengan nomor induk mahasiswa 2111280006. Perkenalkan, nama saya Aryo Santana dengan nomor induk mahasiswa 211280008. Kenalkan, nama saya Yusunati, NIM 2111280012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas geometri analitik dengan materi bidang kuadratis atau konikoida. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada mata kuliah geometri analitik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi bidang kuadratis atau konikoida dari kelompok 3. Masuk ke materi inti kita ya. Yang pertama yakni persamaan konikoida. Nah, secara umum konikoida dinyatakan oleh persamaan berikut, yakni F dalam kurung X, Y, Z sama dengan A 11X kuadrat ditambah A 22Y kuadrat ditambah A 33Z kuadrat ditambah 2A 12XY ditambah 2A 13XZ ditambah 2A 23YZ ditambah 2A 14X ditambah 2A 24Y ditambah 2A 34Z ditambah A 44 sama dengan 2. Nah, ada beberapa kemudian permukaan-permukaan atau bidang-bidang yang khusus di dalam bidang kuadratis. Sehingga melalui transformasi koordinat, maka membentuk persamaan di atas ini menjadi bentuk yang lebih sederhana atau bentuk standar sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yakni membentuk elipsoida dengan persamaan seperti ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan melalui transformasi koordinat, maka dapat membentuk elipsoida. Kemudian yang kedua, membentuk elipsoida khayal dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan min 1. Ini disebut elipsoida khayal. Kemudian membentuk persamaan koida, membentuk persamaan lain yakni hiperbola daun 1 dengan persamaan berikut. Lalu membentuk persamaan hiperboloida daun 2 dan membentuk kerucut khayal, membentuk kerucut, lalu paraboloida eliptik, dan membentuk paraboloida hiperbolik dengan persamaannya seperti di samping. Kalian bisa melihat persamaannya. Lalu kemudian membentuk silinder eliptik, lalu silinder hiperbolik, dan membentuk silinder khayal, silinder parabolik, sepasang bidang rata berpotongan, sepasang bidang rata khayal atau khayal berpotongan, kemudian membentuk sepasang bidang rata sejajar, sepasang bidang rata khayal sejajar, dan yang terakhir sepasang bidang rata berimpit. Baiklah, jika kita perhatikan, persamaan ini menggabungkan antara persamaan dari elips, hiperbola, parabola, ada juga persamaan garis, dan lain-lain. Nah, pada slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih bentuk elipsoida itu, kenapa persamaan seperti ini bentuknya elipsoida, sampai dengan persamaan yang ke-12, yakni kenapa persamaan Y kuadrat sama dengan 4AX berupa silinder parabolik, dan bagaimana kita menggambarnya.
Baiklah, sudah siap, kita masuk ke bidang yang pertama, yaitu bidang elipsoida. Nah, elipsoida persamaannya seperti di atas ini bisa diperhatikan, yakni x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini mirip dengan bentuk elips di bidang ya, hanya saja tambahannya adalah variabel z. Kemudian sifat-sifat dari elipsoida yang pertama berpusat di 0,0,0. Yang kedua, bidang-bidang simetri adalah bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Nah, pada bidang simetri ini kita bisa menggambar jejak-jejak pada bidang untuk menggambar bentuk dari elipsoida. Yang pertama, jejak pada bidang XOY. Dikatakan jika Z sama dengan 0, didapatlah persamaan sebagai berikut. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk elips. Maka di sini tergambarlah elips di bidang XOY. Kemudian jejak pada bidang XOZ. Jika Y sama dengan 0, maka didapatlah persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga berbentuk elips. Maka tergambarlah bentuk elips pada bidang XOZ. Lalu selanjutnya jejak pada bidang YOZ, yakni jika X sama dengan 0, maka didapatlah persamaan ini. Ini juga berbentuk elips. Nah, ini bentuk elips pada bidang YOZ. Lalu, sifat selanjutnya adalah garis potong dua bidang simetri disebut sumbu simetri, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Selanjutnya, yakni terlihat bahwa X lebih dari min A kurang dari A, Y lebih dari min B kurang dari B, dan Z lebih dari min C kurang dari C. Elipsoida merupakan permukaan yang tertutup. Lalu, panjang 2A, 2B, dan 2C disebut panjang sumbu elipsoida. Bola merupakan elipsoida yang panjang sumbu-sumbunya sama. Dan perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut puncak elipsoida. Jadi, elipsoida mempunyai 6 puncak. Irisan dengan bidang datar sejajar atau bidang simetri merupakan elips. Nah, ini adalah kerangka dari gambar elipsoida. Jika digambar dengan GeoGebra, gambarnya akan seperti ini. Nah, elipsoida itu merupakan permukaan yang tertutup. Ini mirip dengan bola rubi. Baiklah, materi selanjutnya. Nah, di sini ada elipsoida khayal. Dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan min 1. Nah, elipsoida khayal ini sama saja seperti tadi, langkah-langkahnya kita cari terlebih dahulu jejak pada bidangnya. Contohnya jejak pada bidang XOY. Maka didapatlah persamaan ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Nah, persamaan ini dapat membentuk permukaan apa? Yang jelas bukan elips ya, karena elips itu sama dengan 1, sedangkan ini sama dengan min 1. Nah, kira-kira ada atau tidak ya teman-teman permukaan yang terbentuk dari persamaan ini? Ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada terbentuk permukaan apapun. Karena bisa kita lihat di ruas kiri, ini hasilnya tidak mungkin negatif ya teman-teman. Di mana bilangan X kuadrat atau A kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat pun bilangannya tidak mungkin negatif. Ini paling kecil, mungkin akan membentuk nilai sama dengan 0. Tidak mungkin hasilnya negatif. Nah, maka di XOY ini tidak akan membentuk permukaan apapun, sama saja seperti XOZ dan juga YOZ. Oleh karena itu, timbullah istilah khayal tadi. Maka dari itu, persamaan ini disebut elipsoida khayal. Baiklah, selanjutnya yakni hiperboloida daun 1. Nah, untuk
persamaan dari hiperboloida daun 1, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan untuk hiperboloida daun 1. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah gambar dari hiperboloida daun 1. Lanjut ke sifat-sifat hiperboloida daun 1. Sifatnya yakni berpusat di 0,0,0 dan di bidang-bidang simetri adalah bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Nah, sama seperti elipsoida tadi, untuk menggambar hiperboloida daun 1 itu kita perlu mencari jejak-jejak pada bidangnya terlebih dahulu. Nah, jejaknya ternyata di sini berupa 2 hiperbola dan 1 elips. Jika z-nya 0, terbentuk elips. Jika y-nya 0 dan x-nya 0, terbentuklah hiperbola. Jadi jika digambar di sini ada 2 hiperbola. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada di tengah-tengahnya ini berupa elips. Nah, ini elips ke atas itu elips. Oke, inilah yang dikatakan dengan daun 1. Nah, seperti inilah bentuk dari hiperboloida daun 1. Nah, lanjut ke sifat selanjutnya, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z merupakan sumbu simetri. Sumbu X dan sumbu Y disebut sumbu nyata, sedangkan sumbu Z disebut sumbu khayal dari hiperboloida daun 1 di atas. Kemudian, panjang sumbu adalah 2A dan 2B. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOY merupakan elips. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOZ dan YOZ merupakan hiperbola. Kemudian, hiperboloida daun 1 itu memiliki 4 puncak. Nah, ini adalah gambarnya tadi. Ini adalah hanya sketsanya saja. Jika kita gambar di GeoGebra, gambarnya itu akan seperti ini. Nah, permukaannya itu akan seperti ini. Gambar dari hiperboloida daun 1. Nah, lanjut. Hiperboloida daun 2. Untuk persamaannya seperti ini. Nah, bedanya dengan daun 1 tadi, di sini ada 2 negatif. Ini x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Oke, sebelum kita membahas gambarnya, masuk ke sifat-sifat dari hiperboloida daun 2, yaitu berpusat di 0,0,0. Bidang-bidang simetri adalah bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Nah, untuk gambar hiperboloida daun 2 seperti ini, teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Sama seperti elipsoida tadi, kita juga harus mencari jejak-jejak pada bidangnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 2 hiperbola dan 1 elips khayal. Nah, ini juga bisa membedakan antara hiperbola daun 2 dan hiperbola daun 1 tadi. Di mana di daun 2 ini elipsnya berupa elips khayal, sedangkan di daun 1 tadi itu adalah elips nyata. Nah, kita lihat di Z sama dengan 0 itu berbentuk hiperbola. Jika Y sama dengan 0 juga berbentuk hiperbola. Nah, sedangkan kalau X-nya sama dengan 0, dia akan jadi seperti ini. Persamaannya akan jadi seperti ini. Nah, jika kita kalikan persamaan ini dengan min 1, dia akan menjadi Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan min 1. Yang mana tidak akan ada yang memenuhi demikian, sehingga disebutlah elips khayal tadi. Nah, sehingga di bidang YOZ ini dia tidak ada jejaknya. Nah, di sini itu di bidang YOZ itu tidak ada jejaknya. Nah, karena dia berupa elips khayal. Di sini dia berupa elips khayal. Nah, lanjut. Sifat selanjutnya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z merupakan sumbu simetri. Sumbu X merupakan sumbu nyata, sedangkan sumbu Y dan sumbu Z merupakan sumbu khayal. Panjang sumbu adalah 2A. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOY dan XOZ merupakan hiperbola.
irisan dengan bidang sejajar bidang YOZ, yaitu bidang X sama dengan K, K lebih dari sama dengan A atau K kurang dari sama dengan min A, merupakan elips, dan mempunyai dua puncak. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut memiliki bentuk persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Sifat-sifat kerucut. Sifat yang pertama yaitu berpusat di 0,0,0. Sifat yang kedua, bidang-bidang simetrinya adalah XOY, YOZ, dan XOZ. Nah, ini adalah gambar sketsa dari bidang-bidang simetri yang dimiliki oleh kerucut. Bidang yang pertama yaitu XOY, bidang yang kedua yaitu YOZ, dan bidang yang ketiga yaitu XOZ. Berdasarkan bidang-bidang ini, kita bisa menentukan jejak-jejak permukaan dari setiap bidangnya. Yang pertama, jejak pada bidang XOY. Ketika Z-nya bernilai sama dengan 0, maka persamaan kerucut ini akan berubah menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0, dan akan menghasilkan sebuah titik. Titik tersebut terletak di titik 0,0. Selanjutnya, ketika Z-nya bernilai plus minus K, maka persamaannya akan berubah menjadi X kuadrat per D kuadrat ditambah Y kuadrat per E kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini diperoleh dari hasil pengoperasian X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, Z kuadrat per C kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z kuadrat per C kuadrat. Karena Z-nya bernilai plus minus K, maka kita substitusikan menjadi Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan K kuadrat per C kuadrat. Karena ruas kiri harus sama dengan 1, maka kedua ruas sama-sama kita bagi dengan C kuadrat per K kuadrat, sehingga diperolehlah persamaan X kuadrat per D kuadrat ditambah Y kuadrat per E kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini akan menghasilkan sebuah elips. Untuk sketsanya, teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah bentuk sketsa dari bidang XOY, di mana ketika Z-nya bernilai plus minus K. Selanjutnya, jejak pada bidang YOZ dan XOZ, di mana ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka persamaannya berubah menjadi Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka persamaannya berubah menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Kedua persamaan ini akan menghasilkan sepasang garis. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kedua persamaan ini kita jabarkan akan menghasilkan sebuah persamaan garis. Contohnya, ketika kita menjabarkan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini sama dengan bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau dijabarkan akan menjadi dalam kurung Y per B dikurang Z per C dikali dalam kurung Y per B ditambah Z per C. Nah, akan menghasilkan persamaan garis Y sama dengan DZ per C atau Y sama dengan min DZ per C. Nah, untuk sketsanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk sketsa dari persamaan yang dihasilkan oleh bidang YOZ dan XOZ. Untuk sifat yang ketiga yaitu sumbu X, Y, dan Z merupakan sumbu simetri dari kerucut. Sifat yang keempat, irisan dari bidang sejajar XOY merupakan titik, sedangkan irisan dengan bidang XOY lainnya merupakan elips. Sifat yang kelima, irisan dengan bidang YOZ ataupun XOZ merupakan sepasang garis lurus. Nah, ini adalah sketsa dari kerucut. Untuk bentuk yang lebih kompleks,
Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya adalah paraboloida eliptik. Paraboloida eliptik memiliki bentuk persamaan yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2z per c. Sifat-sifat paraboloida eliptik. Yang pertama, tidak mempunyai titik pusat, puncaknya di 0,0,0. Yang kedua, bidang-bidang simetrinya adalah XOY dan YOZ. Nah, ini adalah sketsa bidang simetri yang dimiliki oleh paraboloida eliptik, yaitu bidang XOY dan YOZ. Berdasarkan bidang-bidang ini, kita bisa menentukan jejak-jejak permukaan yang ada pada setiap bidangnya. Yang pertama, jejak pada bidang XOY. Ketika Z-nya sama dengan 0, maka persamaan paraboloida eliptik ini akan berubah menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0 dan akan menghasilkan sebuah titik. Titiknya terletak di 0,0 atau tepat di titik O. Ketika Z-nya bernilai sama dengan K, di mana K-nya lebih besar dari 0, maka persamaannya berubah menjadi x kuadrat per d kuadrat ditambah y kuadrat per e kuadrat sama dengan 1. Dan akan menghasilkan elips. Nah, sketsanya seperti ini ya teman-teman. Karena K-nya bernilai lebih dari 0, maka elipsnya terletak di atas bidang XOY. Selanjutnya, jejak pada bidang YOZ dan bidang XOZ, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka persamaannya berubah menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2Z per C, dan akan menghasilkan parabola. Nah, ini adalah bentuk parabola yang dihasilkan ketika X sama dengan 0. Selanjutnya, ketika Y sama dengan 0, maka persamaannya akan berubah menjadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2Z per C, dan akan menghasilkan parabola juga. Bentuknya yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk parabola yang dihasilkan pada bidang X, O, Z ketika Y sama dengan 0. Sifat paraboloida yang ketiga yaitu sumbu simetrinya adalah sumbu Z. Nah, jadi kalau pada paraboloida sumbu simetrinya hanya satu, yaitu ada di sumbu Z. Yang keempat, jika Z lebih besar dari 0, maka parabola terletak di atas bidang XOY. Sifat yang kelima, irisan dengan bidang sejajar XOY yaitu Z sama dengan K, di mana K lebih besar dari 0 merupakan elips. Sifat yang keenam, irisan dengan bidang sejajar XOZ ataupun YOZ merupakan parabola. Nah, ini adalah bentuk kompleks dari paraboloida eliptik. Teman-teman bisa mencobanya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya yaitu paraboloida hiperbolik. Paraboloida hiperbolik memiliki bentuk persamaan yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2z per c. Sifat-sifat paraboloida hiperbolik yaitu yang pertama, tidak mempunyai titik pusat, puncaknya di 0,0,0. Yang kedua, bidang-bidang simetrinya adalah XOY dan YOZ. Nah, ini adalah sketsa bidang-bidang simetri yang dimiliki oleh parabola hiperbolik. Nah, ada bidang XOY dan YOZ. Berdasarkan bidang-bidang ini, kita bisa menentukan jejak-jejak permukaan pada setiap bidangnya. Yang pertama, jejak pada bidang XOY. Ketika Z sama dengan 0, maka persamaan paraboloidanya menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat
per B kuadrat sama dengan 0 dan akan menghasilkan sebuah titik. Titik ini terletak di titik 0,0 atau tepat di titik O. Selanjutnya, ketika Z-nya bernilai sama dengan K, maka persamaannya berubah menjadi X kuadrat per D kuadrat dikurang Y kuadrat per E kuadrat sama dengan 1 dan akan menghasilkan hiperbola. Kenapa menjadi hiperbola dan bukan elips? Karena di sini nilai Y kuadratnya bernilai negatif. Nah, bentuk sketsanya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, jejak pada bidang XOY dan bidang YOZ, di mana Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, persamaannya berubah menjadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2Z per C, dan akan menghasilkan parabola. Nah, ini adalah bentuk sketsa parabola yang dihasilkan bidang XOZ ketika Y sama dengan 0. Selanjutnya, ketika X sama dengan 0, maka persamaannya berubah menjadi min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2Z per C, dan akan menghasilkan parabola juga. Nah, bentuknya seperti ini. Dia berada di bawah bidang YOZ. Sifat yang ketiga yaitu sumbu simetri adalah sumbu Z sama dengan paraboloida eliptik. Paraboloida hiperbolik juga memiliki sumbu simetri 1 yaitu sumbu Z. Sifat yang keempat, irisan dengan bidang sejajar XOY yaitu Z sama dengan K merupakan hiperbola dengan syarat. Nah, di sini ada dua syarat nih. Yang pertama, jika K-nya lebih besar dari 0, maka sumbu nyata hiperbola di sumbu X. Nah, ini ya teman-teman, sketsa yang berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah hiperbola ketika nilai K-nya lebih besar dari 0. Syarat yang kedua, jika K kurang dari 0, maka sumbu nyata hiperbola di sumbu Y. Nah, sketsa ini adalah sketsa yang menandakan ketika K kurang dari 0. Nah, dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Sifat yang terakhir, irisan dengan bidang sejajar XOZ ataupun YOZ merupakan parabola. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai paraboloida hiperbolik. Nah, ini adalah bentuk sketsanya. Untuk bentuk yang lebih kompleks, seperti ini ya teman-teman, ini adalah bentuk yang dihasilkan oleh aplikasi GeoGebra. Teman-teman bisa mencobanya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya adalah silinder eliptik. Bisa kita lihat gambarnya di sini itu silindernya biasa saja ya. Tapi yang membedakan adalah garis lengkung dasarnya ini bukan berupa lingkaran, tapi berupa elips. Nah, selanjutnya, ini silindernya agak aneh ya, silinder hiperbolik, di mana silindernya itu saling pisah, terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang ini sepotong, namanya adalah silinder parabolik. Jadi, mengingatkan kita kembali ke bidang silinder, bahwa apa? Garis lengkung dasar itu tidak mesti kurva tertutup. Parabola ini salah satunya. Dia tidak tertutup. Jadi silindernya cuma sebagian. Nah, ini yang dinamakan dengan silinder parabolik. Baik, ini saja materi dari konikoida. Semoga paham. Selanjutnya akan ke pembahasan contoh soal. Soal, tentukan persamaan konikoida dalam bentuk sederhana seperti elipsoida, hiperboloida daun 1, hiperboloida daun 2, paraboloida eliptik, dan paraboloida hiperbolik jika diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Penyelesaiannya, yang pertama elipsoida. Nah, untuk penyelesaian
Soal dalam bentuk seperti ini, kita tinggal substitusikan nilai A, B, dan C-nya ke dalam persamaannya. Nah, kalau dalam elipsoida, dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Karena nilai A-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, untuk hiperboloida daun 1 dan hiperboloida daun 2 penyelesaiannya juga sama. Tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Nah, untuk paraboloida eliptik dan paraboloida hiperbolik, cara pengerjaannya juga sama, tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Tentukanlah permukaan yang terbentuk dari persamaan X kuadrat ditambah 9Y kuadrat min 4X ditambah 36Y dikurang 24Z ditambah 40 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita tulis ulang persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah 9Y kuadrat dikurang 4X ditambah 36Y dikurang 24Z ditambah 40 sama dengan 0. Setelah itu, kita kelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang sejenis, yaitu X kuadrat dengan min 4X, 9Y kuadrat dengan 36Y, dan 24Z ditambah 40 kita pindahkan ke ruas kiri. Selanjutnya, kita ubah persamaan tersebut menjadi bentuk kuadrat sempurna, sehingga diperolehlah X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah 9 dikali dalam kurung Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 24Z dikurang 40 ditambah 40. Kenapa ditambah 40? Karena di ruas kanan ditambah 40, maka di ruas kiri juga harus ditambah 40. Nah, karena karena min 40 ditambah 40 sama dengan 0, maka diperolehlah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 9 dikali dalam kurung Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 24Z. Nah, masing-masing ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi 36 sehingga diperolehlah dalam kurung X min 2 kuadrat per 36 ditambah dalam kurung Y plus 2 kuadrat per 4 sama dengan 2Z per 3. Jadi, permukaan yang terbentuk dari persamaan di atas adalah paraboloida eliptik. Nah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.